Hai, apa kabar semuanya? Salam jumpa lagi dengan Rido di Rido's Channel, channel yang memberikan kursus gratis kapal pesiar. Di video ini kita akan bahas tentang pengertian atau pengenalan tentang Food and Beverage Department, dan poin-poin yang akan saya jelaskan meliputi manajemen, restoran, bar, galley, serta sanitation and hygiene. Tetapi di video ini saya tidak akan menjelaskan tentang sanitation and hygiene, tetapi saya akan mengunggah satu video khusus untuk sanitation dan hygiene, karena sanitation dan hygiene sangat erat hubungannya dengan food and beverage operasional. Food and Beverage Department sering disebut dengan F&B Department, adalah departemen yang bergerak dalam bidang makanan, minuman, pengolahan, serta servis, dan tak kalah pentingnya adalah sanitation and hygiene. Dan yang pertama kita bahas adalah manajemen dari Food and Beverage itu sendiri. Manajemen Food and Beverage Department adalah sebagai berikut. F&B dipimpin oleh seorang F&B Direktur dan dibantu oleh beberapa departemen head. Di antaranya adalah Restoran Manager sebagai head departemen restoran, Bar Manager sebagai head departemen bar, dan Executive Chef sebagai head departemen untuk galley. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu restoran. Pengertian dari restoran adalah tempat yang menyediakan dan menyajikan makanan dan minuman yang berbayar atau tidak berbayar. Di dalam cruise ship atau kapal pesiar, kalian akan menemukan bermacam-macam restoran. Yang saya maksud adalah restoran yang berbayar dan yang tidak berbayar. Inilah macam-macam restoran yang bisa kita temukan di dalam cruise ship. Yang pertama, main restoran atau main dining room. Di restoran ini para guest tidak dikenakan extra charge atau bayaran tambahan, karena saat guest membeli tiket untuk cruising sudah termasuk di dalamnya, kecuali guest purchase atau membeli minuman beralkohol. Berbeda dengan specialty restoran. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu specialty restoran. Semua guest yang menikmati makan malam di restoran ini akan dikenakan cover charge atau membayar ekstra, dengan harga masing-masing specialty restoran berbeda-beda. Specialty restoran akan melayani tamu hanya untuk dinner saja atau makan malam, dan para tamu yang ingin menikmati makan malam di specialty restoran diwajibkan membuat reservasi. Contoh specialty restoran di cruise ship seperti steakhouse, Italian restoran, sushi restoran, bahkan teppanyaki restoran yang sangat terkenal di Jepang, di mana tamu akan menikmati makan di depan teppanyaki cook yang akan memasak di depan mereka. Yang ketiga adalah cafe atau lido, atau guest sering menyebut dengan buffet. Di restoran ini guest akan melakukan self service atau mengambil makanan dan minuman sendiri. Di dalam restoran ini guest bisa menjumpai beberapa buffet lain dengan berbagai macam makanan dan beberapa counter minuman, dan para guest tidak dikenai cover charge alias free. Ya, seperti di channel ini yang memberikan pendidikan kapal pesiar gratis. Jam operasional cafe atau buffet mostly 24 jam. Dan yang selanjutnya adalah poin keempat, yaitu bar dan grill.
Dari namanya saja kita bisa bayangkan itu adalah restoran yang identik dengan makanan yang dimasak di atas grill atau lempengan besi panas lalu makanan dimasak di atasnya. Benar sekali. Restoran ini bisa kita sebut restoran cepat saji, atau di Indonesia bisa dibilang seperti McDonald. Menu yang ditawarkan seperti hamburger, hotdog, pizza yang selalu didampingi dengan french fries. Ya, bisa dibilang seperti junk food, American food. Guest bisa menikmati makanan itu dengan santai di bar area atau sambil main biliar, dart, bowling, atau bahkan video games yang disediakan oleh perusahaan kapal pesiar. Restoran ini akan selalu buka selama 24 jam dan tentunya free of charge kecuali minuman dari bar. Dan next adalah room service. Di beberapa gosip room service adalah bagian dari restoran departemen, tapi ada juga yang di bawah housekeeping departemen. Room service operation hour adalah 24 jam dan free of charge kecuali guest order jenis-jenis makanan atau minuman dari bar atau restoran yang berbayar. Sistem kerja room service adalah sama dengan room service di hotel di darat ataupun hotel di Indonesia. Mereka akan mengantarkan makanan setelah mendapat order dari room atau cabin untuk sebutan di cruise ship. Restoran-restoran yang telah saya jelaskan tadi akan dipimpin oleh seorang maitre d' atau asisten maitre d'. Semua tergantung dari besar kecilnya restoran. Perlu kalian ketahui, staf yang bekerja di setiap restoran itu adalah waiter, asisten waiter, dan snack steward. Buat kalian yang baru pertama bekerja di kapal pesiar atau new hire, kalian akan bekerja di buffet restoran, dan setelah kalian belajar banyak tentang makanan dan servis, kalian akan dipromosikan sebagai asisten waiter yang bekerja di main dining room, dan kemudian akan berpindah ke specialty restoran yang tentunya akan mendapatkan kenaikan salary atau gaji dan yang jelas tips yang lebih besar. Selanjutnya adalah bar yang akan kita bicarakan. Pengertian dari bar pada umumnya adalah tempat yang menyediakan dan menyajikan minuman berbayar. Minuman yang disajikan adalah minuman beralkohol dan non beralkohol. Terdapat berbeda-beda bar di dalam kapal pesiar, atau boleh dibilang spesifik bar, seperti wine bar. Wine bar adalah bar yang menyediakan hampir lebih dari 80% fokus pada wine. Ya, biarpun minuman yang lain juga tersedia, tetapi para tamu di wine bar akan mendapat lebih choice tentang wine dibanding dengan bar yang lainnya. Yang kedua adalah coffee bar. Pada intinya di coffee bar akan tersedia segala macam minuman beralkohol dan yang non alkohol yang berhubungan dengan kopi saat menikmatinya. Yang ketiga adalah martini bar. Jika para tamu adalah penggemar minuman martini, ini adalah tempatnya. Di sini guest atau tamu akan dapat memesan segala macam minuman martini, dari martini yang berbasis gin ataupun vodka, mulai dari classic martini yang sangat simpel ingredientnya sampai contohnya di aviation martini yang sangat terkenal di dunia. Yang keempat adalah tequila bar. Ya, tequila, siapa yang tidak tahu tequila, sangat identik dengan negara Meksiko.
di mana Meksiko adalah produsen yang terkenal dengan produk-produk tequilanya. Tequila bar staff. Di sini mereka akan mencampur segala minuman yang berbasis tequila dengan rumus-rumusnya yang berkelas dunia, merubah dari rasa pahitnya tequila menjadi minuman yang sangat enjoyable. Dan yang kelima adalah World Beer Bar. Para guest di cruise ship akan menikmati segala macam bir dari segala penjuru dunia, mulai dari beberapa negara di Asia sampai Mediterranean seperti Israel, Turki, Mesir, dan lainnya. Itulah beberapa bar yang bisa kita contohkan dan yang akan kalian temukan saat kalian bekerja di cruise ship. Perlu kita ketahui, bar adalah dimana kita making money, karena di sini para tamu akan banyak memberikan tips kepada kita. Ya, semua tergantung kita juga sih. Maksud saya, bagaimana kita men-treat tamu sehingga tamu merasa puas dengan pelayanan kita, sehingga tamu akan memberikan tips yang besar. Setiap bar akan dipimpin oleh seorang bartender dan akan dibantu oleh beberapa bar waitress dan bar waiter serta seorang bar utility atau glassman. Seperti halnya di restoran, jika kalian new hire, kalian akan menempati posisi sebagai glassman atau bar utility, dan nantinya kalian akan mendapat promosi sebagai bar waiter dan next position adalah bartender. Selanjutnya kita akan bahas tentang galley atau kitchen. Galley atau kitchen adalah tempat preparation dan cooking makanan, baik untuk tamu atau guest di kapal. Meskipun dengan lokasi yang berbeda, setiap restoran di kapal pesiar memiliki kitchen sendiri-sendiri, tetapi main kitchen adalah pusatnya, di mana main kitchen atau main galley akan melakukan preparation dan pemasakan makanan untuk main dining room. Karena main dining room merupakan restoran terbesar dalam sebuah kapal pesiar. Bayangkan, dalam satu sitting main dining room bisa menampung lebih dari 2000 tamu. Kitchen dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya storeroom di mana makanan mentah disimpan, meat dan vegetable preparation room, cold pantry, hot pantry, dan dessert pantry, serta sanitation dan hygiene. Mereka juga berlindung di bawah galley department. Peran sanitation dan hygiene sangat penting di sini karena semua aktivitas kitchen harus up to standard. Standar sanitation dan hygiene di semua kapal pesiar di dunia adalah berdasar atau berlandaskan pada USPH. USPH adalah United States Public Health yang memiliki standar paling tinggi, karena jika sebuah kapal pesiar tidak lolos pemeriksaan USPH, besar kemungkinan kapal itu tidak diperbolehkan sailing dan akan berakibat turunnya market penjualan tiket untuk berlibur di kapal pesiar tersebut. Untuk kru yang baru pertama kali bekerja di kapal pesiar, di galley departemen akan menempati posisi sebagai galley steward atau galley utility, yang sebagian besar waktu kalian akan bergelut dalam bidang kebersihan di kitchen, dan ada juga yang berada di posisi dishwasher atau tukang cuci piring. Tapi tidak apa-apa, karena di situ kalian akan banyak belajar tentang cooking, sanitasi, macam-macam sayuran, meat, dan lain-lain, sehingga suatu saat nanti kalian akan dinaikkan pangkat menjadi asisten cook yang tentunya akan mendapat salary yang lebih. Kiranya itulah penjelasan dari saya tentang food dan beverage department, sehingga semoga penjelasan saya kali ini bermanfaat, dan jika ada pertanyaan
atau kurang jelas, bisa kalian cantumkan di kolom komentar, dan pastinya saya akan membalas dan menjelaskan jika memang ada yang kurang dimengerti. Silahkan like, share, dan subscribe Ridho Channel, sebab saya akan selalu mengunggah video-video selanjutnya tentang F&B service dan lainnya, sehingga kalian akan mendapatkan notifikasi.